Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube ini. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal sejarah SIMA UI tahun 2018, khususnya paket 2. Bagi kalian yang baru bergabung di kanal YouTube ini, saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian nanti mendapatkan informasi terbaru seputar video, materi pelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Di negara-negara industri, penulisan sejarah sosial pada awalnya lebih memfokuskan penulisan sejarah mengenai A. Kehidupan para pengusaha yang berhasil dalam bisnis dan usahanya. B. Jatuh bangunnya sebuah perusahaan pada awal revolusi industri. C. Kehidupan buruh dan keluarga serta tempat mereka bekerja. D. Pengaduan modal usaha sehingga tampak sebagai sebuah sejarah ekonomi. Atau E. Perkembangan kapitalisme dan penerapannya dalam dunia industri. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Oke, kita cari tahu jawabannya ya. Dan jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman, yaitu kehidupan buruh dan keluarga serta tempat mereka bekerja. Oke ya, jadi kita fokus dulu di soalnya. Di soalnya ini kan ini berkaitan tentang historiografi ya. Di sini kan ada kata-kata penulisan sejarah nih teman-teman, masih ingat ya. Jadi penulisan sejarah itu memiliki banyak bidang gitu ya, karena kan memang objek daripada penelitian sejarah itu kan objeknya sangat luas, yaitu kehidupan manusia yang terjadi di masa lampau gitu ya. Dan salah satunya adalah di bidang sosial. Nah, kemudian akan muncul sebuah penulisan sejarah dengan jenis baru, yaitu sejarah sosial. Nah, di sini dikaitkan dengan penulisan sejarah sosial di negara-negara industri nih teman-teman. Ini biasanya dikaitkan dengan negara-negara maju gitu ya, khususnya di daerah Eropa gitu. Nah, pada awalnya itu memfokuskan penulisan sejarahnya seperti apa gitu kan, khususnya di sejarah sosial. Jadi sejarah sosial sendiri itu adalah ini ya, mengambil fakta sosial masyarakat nih. Nah, kajiannya itu ada banyak nih, contohnya misalkan kemiskinan, perbandingan, kekerasan gitu ya, yang seringkali itu identik dengan orang-orang kecil nih teman-teman. Jadi bukan sejarah politik yang membahas golongan elit gitu ya, atau raja, bangsawan dan sekitarnya, atau bukan juga sejarah intelektual gitu ya. Jadi sejarah sosial ini lebih ke sejarah orang-orang kecil gitulah ya. Dan di sini kalau kita melihat opsi A itu kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata pengusaha nih teman-teman. Jadi ini lebih ke arah sejarah korporasi gitu ya, atau sejarah sebuah bisa juga masuk dalam sejarah ekonomi juga ini ya. Karena di sini adalah lebih fokus pada perjalanan bisnis dan usahanya gitu ya. Kemudian kalau yang B ini kenapa salah? Karena ini juga sama juga gitu ya, ini membahas tentang sebuah perusahaan, jadi lebih condong ke sejarah korporasi gitu ya. Kemudian kalau yang D kenapa salah? Karena di sini juga ada kata-kata modal usaha gitu ya, dan ini juga diperkuat dengan kata-kata sejarah ekonomi, jadi tidak menyimbolkan atau tidak relevan dengan penulisan sejarah sosial. Kemudian yang E, perkembangan kapitalisme ini ya. Nah, ini kapitalisme ini kan sebuah sistem yang yang seringkali sih identik dengan penulisan sejarah ekonomi gitu ya. Jadi ini juga kurang tepat. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah yang C nih, kehidupan buruh dan keluarga serta tempat mereka bekerja. Ini juga menyimbolkan fakta sosial masyarakat gitu ya. Jadi soal nomor 1 jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan sejak abad ke-5 merupakan akibat dari A. Meluasnya hubungan dagang antara India dan Cina. B. Berkembangnya teknologi pembuatan kapal. C. Meningkatnya produksi rempah-rempah di Nusantara. D. Terbukanya jalur-jalur baru pelayaran di Nusantara.
E. Mulai digunakannya uang logam sebagai alat tukar pembayaran. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Ya, benar sekali ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu meluasnya hubungan dagang antara India dan Cina. Loh, kok bisa Pak? Gitu kan? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, berarti kita ini sedang berbicara tentang sejarah Nusantara, khususnya pada masa sejarah klasik gitu ya. Sejarah klasik kan identik dengan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya adalah munculnya sistem atau bentuk lah ya, bentuk pemerintahan yaitu kerajaan. Nah, sudah jelas bahwa pusat gitu ya, pusat agama Hindu dan Buddha itu kan dari India teman-teman. Jadi tidak mungkin agama Hindu Buddha itu bisa tersebar ke wilayah Indonesia kalau misalkan orang-orang Indonesia sendiri tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan orang-orang India gitu ya. Ada di sini yang saya maksud orang-orang India ini adalah yang mereka berprofesi sebagai pedagang teman-teman. Jadi motif utama interaksi antara orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara pada waktu itu dengan orang-orang India adalah interaksi perdagangan, gitu ya. Jadi mereka ini dagang. Dan di sini saya juga tampilkan sebuah gambar teman-teman. Di sini kan menunjukkan sebuah rute gitu ya, atau jalur perdagangan yang menghubungkan India dan China. Memang pada waktu itu dua negara ini yang sangat dominan sekali, yang sangat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam urusan perdagangan pada masanya gitu ya. Dimana kalau kalian perhatikan sebenarnya ini kan warna orange ini adalah rute darat gitu ya. Jadi perdagangan yang dilakukan melalui rute darat. Jika kita menggunakan gambar ini, maka sebenarnya wilayah Indonesia itu tidaklah begitu penting ya, bahkan tidak memiliki peranan gitu loh. Kenapa? Karena tidak dilewati teman-teman. Jadi para pedagang India dan China itu tidak melewati Indonesia ya ketika mereka berdagang melalui jalur darat teman-teman. Tetapi seiring berkembangnya waktu, nantinya perdagangan dari India ke Cina ataupun sebaliknya itu tidak lagi hanya menggunakan jalur darat gitu ya, tapi nanti akan dikembangkan melalui jalur laut karena memang sudah mulai dikenal teknologi pembuatan kapal yang lebih besar gitu ya. Kemudian juga semakin meningkatnya ilmu perbintangan gitu ya, astronomi gitu ya, yang nanti bisa memandu mereka. Dan hal ini nanti akan memunculkan rute-rute perdagangan melalui jalur laut gitu ya. Ketika perdagangan antara India dan China atau sebaliknya itu dilakukan melalui jalur laut, maka wilayah Indonesia ini menjadi wilayah yang sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena wilayah Indonesia ini akan selalu dilewati. Di sini adalah Selat Malaka ini ya. Dan kalau kalian perhatikan bahwasanya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia pada awal-awal sekitar abad ke-5 itu dilihat dari petanya gitu ya, ada dari lokasinya itu selalu berada di wilayah yang dilewati oleh pedagang-pedagang baik dari India ke Cina ataupun sebaliknya teman-teman. Misalkan kerajaan Kutai gitu ya di Kalimantan Timur, kemudian ada kerajaan Tarumanegara, dan ada kerajaan Sriwijaya, itu semuanya selalu berada di wilayah-wilayah yang dilewati oleh para pedagang gitu ya. Jadi sangat memungkinkan sekali terjadinya interaksi perdagangan antara orang-orang Nusantara dengan orang-orang India dan juga orang-orang China gitu ya. Jadi di sini sudah tepat sekali menurut saya, yaitu meluasnya hubungan dagang antara India dan Cina. Seperti itu ya teman-teman ya untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Berikut ini yang tidak termasuk saluran islamisasi dalam bidang kesenian adalah A. Seni musik, B. Seni tari, C. Seni bangunan, D. Seni lukis, E. Seni sastra. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Dari opsi A sampai opsi E. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang opsi iya, benar sekali. Opsi D teman-teman, yaitu seni lukis. Loh, kenapa kok seni lukis gitu ya? Jadi bagi kalian yang mungkin masih sangat awam gitu ya, atau tidak
familiar atau kurang akrab dengan istilah Islamisasi. Jadi Islamisasi itu adalah sebuah proses mengislamkan seseorang atau menjadikan seseorang itu memeluk agama Islam gitu ya. Istilahnya adalah Islamisasi. Jadi di awal-awal kedatangan Islam di Indonesia, maka proses Islamisasi yang dilakukan oleh para ulama khususnya di Pulau Jawa itu yang punya peranan penting adalah para wali gitu ya. Jadi nanti Islamisasi ini dilakukan dalam berbagai macam saluran teman-teman. Ada saluran seperti perkawinan, kemudian ada perdagangan juga gitu ya. Dan salah satu dari saluran Islamisasi itu yang lainnya adalah di bidang kesenian gitu. Jadi para wali itu nanti akan menggunakan pendekatan budaya lah ya, pendekatan budaya di bidang-bidang seni untuk menjadikan orang-orang Jawa pada waktu itu atau orang-orang Nusantara pada waktu itu untuk beragama Islam. Jadi sebelum Islam itu datang ke Indonesia, orang-orang Nusantara itu sudah memiliki agama ya teman-teman. Mereka sudah menganut satu agama, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan itu sudah mengakar kuat di dalam masyarakat Nusantara pada waktu itu, sehingga ketika Islam datang sebagai sebuah agama yang baru, jelaslah kalau misalkan dilakukan dengan hal-hal yang kekerasan, maka akan banyak orang yang tidak tertarik untuk masuk Islam gitu loh. Jadi nanti digunakanlah bidang kesenian. Nah di sini kan dari sekian banyak bidang seni, kenapa saya memilih seni lukis? Karena gini teman-teman, di dalam ajaran Islam itu ada sebuah larangan gitu ya, sebuah larangan yaitu untuk mengukir, membuat patung ataupun melukis makhluk hidup nih teman-teman, baik itu hewan maupun utamanya manusia gitu ya, tidak boleh gitu ya, itu tidak diperbolehkan dalam sebuah ajaran Islam gitu. Dan ajaran tersebut itu sangat ditaati oleh masyarakat muslim di Indonesia. Ketika sebuah ajaran itu tidak diperbolehkan dan sangat ditaati, sangat mungkin sekali gitu ya, besar kemungkinannya bahwa seni lukis ini tidak menjadi salah satu saluran Islamisasi nih teman-teman. Jika seni musik ini saya katakan iya, karena memang berkembang sekali gitu ya, dan Islam itu juga sangat menyukai alunan-alunan musik gitu ya. Kemudian seni tari juga iya, ada gitu ya, di Aceh juga ada yang sangat identik dengan agama Islam, seni tarinya itu ya. Kemudian seni bangunan, nah ini seringkali menjadi rancu gitu ya dengan seni lukis. Kenapa saya tidak memilih seni bangunan? Karena para wali itu sendiri kan untuk membuat orang-orang Nusantara pada waktu itu agar mau masuk masjid gitu ya. Jadi masjid itu adalah tempat orang-orang Muslim untuk melaksanakan ibadahnya, yaitu sholat gitu ya. Agar orang-orang Nusantara ini yang awalnya itu tidak terbiasa masuk masjid, agarnya mau masuk masjid gitu loh. Dan bagaimana caranya? Salah satunya adalah menggunakan bangunan-bangunan yang sudah ada sebelum masa Islam gitu ya di Nusantara, untuk nantinya itu kolaborasi atau muncul sebuah akulturasi nih teman-teman. Jadi kalau kamu perhatikan atau kalian perhatikan gitu ya, masjid-masjid di awal kedatangan Islam seperti Masjid Kudus, kemudian Masjid Demak gitu ya, itu menyimbolkan adanya hasil akulturasi gitu. Itu sangat beda jauh gitu ya seni arsitekturnya itu dengan masjid-masjid atau gambaran-gambaran masjid yang ada di daerah Timur Tengah, khususnya di Arab gitu ya, sangat beda jauh antara bangunan masjid yang ada di Indonesia pada awalnya ya, pada awal masa kedatangan Islam dengan yang ada di Arab. Jadi saya katakan bahwa yang paling tepat adalah yang seni lukis. Tapi jika nanti kalian memiliki argumentasi yang berbeda gitu ya, kalian nanti boleh sampaikan di kolom komentar. Itu ya, jadi nomor 3 ini yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. VOC lebih unggul daripada para saudagar di Nusantara karena A. VOC menguasai jaringan perdagangan dunia, B. VOC memonopoli jaringan perdagangan dengan Cina, C. VOC mempunyai sistem birokrasi dan pasukan tentara, D. Para pembesar VOC menguasai bahasa Melayu, E. VOC menjual rempah-rempah dengan harga yang lebih murah. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana teman-teman?
Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Gitu ya. Jadi menurut saya jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah yang C ya, yaitu VOC ini memiliki sistem birokrasi dan pasukan tentara gitu, teman-teman. Jadi bagi kalian yang mungkin lupa gitu ya. Jadi saya sedikit ingatkan bahwa VOC itu adalah sebuah persekutuan dagang, teman-teman, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda di wilayah Hindia Belanda dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk menguasai monopoli perdagangan, khususnya perdagangan rempah-rempah yang ada di wilayah Nusantara gitu kan. Dan di soalnya juga di sini kan ada kata-kata persaingan gitu ya, persaingan antara VOC dan para saudagar. Jelas bahwa persaingan ini di bidang apa? Di bidang ekonomi gitu ya, persaingan di bidang ekonomi khususnya perdagangan rempah-rempah. Nah, kenapa kok malah yang C yang tepat gitu kan? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tujuan daripada VOC ini dibentuk adalah untuk memenangkan monopoli perdagangan nih, teman-teman. Sehingga karena tujuannya ini sangatlah luas gitu, sangatlah besar dan juga sangatlah berat, maka nanti pemerintah Belanda itu akan memberikan yang namanya hak oktroy, teman-teman, atau hak istimewa gitu ya. Kalian masih ingat pastinya, kepada VOC gitu kan, untuk bisa memenangkan monopoli perdagangan ini, teman-teman. Nah, salah satunya adalah lawannya adalah para saudagar gitu ya, yang ada di Nusantara. Nah, apa sih kelebihan daripada VOC sehingga dia ini bisa menang gitu ya daripada saudagar-saudagar yang ada di Nusantara? Ya, ini juga berkaitan dengan hak-hak oktroy gitu ya yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Di sini kan nanti ada mereka ini boleh melakukan monopoli perdagangan nih, teman-teman. Kemudian mereka juga boleh mengadakan perjanjian gitu ya dengan raja-raja dan kepala pemerintahan negeri. VOC juga nanti memiliki angkatan perang nih, teman-teman. Nah, ini yang sangat penting gitu ya. Kenapa VOC ini bisa memaksakan ya, bisa melakukan monopoli perdagangan? Salah satunya adalah mereka ini memiliki angkatan perang sendiri nih, teman-teman. Mereka punya pasukan tentara yang mengamankan wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan mereka nih, teman-teman. Tanpa adanya hal itu, saya rasa persaingan dengan saudagar kalau berkaitan dengan bidang ini ya, bidang ekonomi, pasti mereka ini selevel gitu loh ya. Tapi di sini kan VOC itu saya katakan memiliki sistem birokrasi yang bagus. Kenapa? Karena dia sendiri adalah sebuah persekutuan dagang gitu ya. Mereka ini secara birokrasinya juga sangat bagus nih, teman-teman. Sehingga ya itu tadi ya, mereka saya katakan sih lebih unggul daripada para saudagar yang biasanya sih mereka ini bekerja secara individual gitu ya, atau mereka ini bekerja biasanya sendiri-sendiri gitu loh, teman-teman. Ya, kemudian ada hak oktroy yang lainnya juga. Mohon maaf, ini harusnya C ya. Ini harusnya C. Yang tepat adalah C gitu ya. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman, yaitu VOC mempunyai sistem birokrasi dan pasukan tentara. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Pemerintah Hindia Belanda meyakini bahwa serangan Jepang yang sangat cepat dan tepat sasaran disebabkan kegiatan ilegal Jepang di Hindia Belanda yang berupa A. Kegiatan perdagangan ilegal di Borneo, B. Aktivitas ekonomi Jepang di Jawa, C. Upaya penyusupan ke daerah-daerah terpencil di luar Jawa, D. Kegiatan spionase melalui aktivitas ekonomi di darat dan di laut, atau E. Membuka jalur laut secara diam-diam. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih, teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D ya, teman-teman, yaitu kegiatan spionase melalui aktivitas ekonomi di darat dan di laut. Jadi di sini kan ada kata-kata gitu ya di pertanyaannya ini yang harus kita garis bawahi, yaitu bahwa serangan Jepang ini dilakukan secara cepat dan juga tepat gitu ya. Artinya serangan ini sudah dilakukan sudah direncanakan dengan matang gitu ya. Dan sebuah rencana yang matang yang sangat tepat sasaran itu pastinya juga membutuhkan data-data yang valid nih, teman-teman, atau data-data yang akurat gitu ya, sehingga kita itu bisa merencanakan sesuatu itu dengan sangat detail gitu ya, sehingga terkesan tidak ada satupun pergerakan dari orang-orang Jepang itu yang sia-sia gitu. Nah,
Tentunya hal ini juga harus didukung seperti yang saya katakan tadi dengan data-data gitu ya, dengan informasi-informasi yang valid terkait eh, apa ya, wilayah sasaran kita gitu loh. Nah, di sini pastinya Jepang itu melakukan yang namanya upaya spionase nih teman-teman, yaitu melakukan mata-mata gitu ya, memata-matai apa ya, aktivitas yang ada di Hindia Belanda gitu, yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Belanda. Dan di sini mereka ini menyamar gitu ya sebagai para pedagang dengan apa ya, melakukan aktivitas ekonomi di darat ataupun di laut gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sudah mencurigai ini teman-teman, mencurigai Jepang gitu ya, bahwa mereka itu juga akan melakukan spionase gitu loh. Dan di situ nanti di bulan Mei 1916 pemerintah Hindia Belanda itu kan mendirikan Politische Intelligence Dienst gitu ya. Kemudian di situ juga nanti didapati bahwa ada beberapa nama-nama orang Jepang yang dianggap sebagai spionase ya. Yang pertama adalah Kitamura nih. Dia ini nanti menyamar sebagai anemer atau kontraktor bangunan. Nah, ini kan aktivitas perekonomian gitu ya, seorang kontraktor bangunan. Kemudian nanti ada lagi Hashima dan Ishitashi. Mereka ini akan menyamar menjadi pedagang sayur dan juga menjadi petani sayur juga. Nah, di sini kan juga mereka melakukan aktivitas ekonomi gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko untuk soal nomor 5 itu jawaban yang paling tepat itu adalah yang opsi D teman-teman, kegiatan spionase melalui aktivitas ekonomi di darat dan di laut. Seperti itu ya untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada awal pendudukannya, pemerintahan militer Jepang melakukan pendekatan terhadap kelompok Islam Indonesia melalui organisasi MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Tokoh MIAI yang didekati oleh Jepang antara lain adalah A. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, B. Kiai Haji Zainul Arifin, C. Kiai Haji Mas Mansur, D. Kiai Haji Mukti, atau E. Kiai Haji Farid Ma'ruf. Kira-kira menurut teman-teman jawaban yang paling tepat yang mana nih? Dan jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C teman-teman, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Nah, kenapa kok Kiai Haji Mas Mansur? Jadi memang MIAI ini sebenarnya sebuah organisasi gitu ya, yang memang apa ya, memang berbasis Islam gitu ya. Jadi Federasi Ormas Islam ini itu didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur nih teman-teman, dengan didukung oleh teman-temannya ya, di tahun 1937 di kota Surabaya. Meskipun nanti mereka ini akan dicurigai gitu ya oleh pemerintah Hindia Belanda karena memiliki basis massa yang cukup banyak dan ditakutkan nanti akan melakukan perlawanan-perlawanan itu yang ditakutkan oleh pemerintah penjajah gitu ya. Nah, kemudian di masa pendudukan Jepang sebenarnya juga MIAI ini awalnya juga bernasib sama gitu loh. Seperti halnya organisasi pergerakan yang lain, yaitu kenapa? Yaitu dinonaktifkan gitu ya, tidak diperbolehkan rakyat Indonesia termasuk orang-orang Islam untuk berpolitik nih teman-teman. Jadi semuanya itu harus fokus untuk membantu Jepang memenangkan peperangan Asia Raya gitu ya. Nah, tetapi nanti orang-orang Jepang ini atau pemerintah militer Jepang ini yang ada di Indonesia pada waktu itu sadar gitu ya bahwa sebenarnya umat Islam atau rakyat Muslim di Indonesia itu sangat potensial nih teman-teman untuk dijadikan tentara gitu ya. Dan mereka ini kan juga punya sentimen yang tinggi juga terhadap negara-negara barat gitu ya dalam melakukan peperangan gitu, sehingga nanti Jepang ini akan berusaha mendapatkan simpati. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan kembali MIAI ini teman-teman. Dan tokoh yang didekati menurut Pak Handoko adalah Kiai Haji Mas Mansur. Kenapa? Karena beliau ini yang memiliki pengaruh yang sangat besar gitu ya. Kiai Haji Mas Mansur ini sangat besar sekali pengaruhnya. Dan nantinya meskipun MIAI ini akan dibubarkan juga gitu ya, digantikan oleh Mas Yumi, tapi kedekatan Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur ini dengan pemerintahan militer Jepang juga tidak berhenti di situ saja gitu. Tetapi nanti seperti yang kalian ketahui, Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, salah satunya adalah Kiai Haji Mas Mansur ini teman-teman. Artinya
memang Kiai Haji Mas Mansur ini bisa dikatakan dekat gitu ya, atau beliau ini kooperatif gitu ya, mau diajak kerjasama dengan pemerintah militer Jepang. Seperti itu ya untuk soal nomor 6. Jawaban yang paling tepat menurut saya adalah Kiai Haji Mas Mansur. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Kekalahan Jepang atas sekutu sudah didengar para pemuda melalui radio ilegal sebelum Soekarno-Hatta kembali dari Dalat. Setibanya Soekarno-Hatta di Jakarta, tindakan pertama yang dilakukan para pemuda Indonesia adalah A. Menemui golongan tua untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. B. Melakukan koordinasi di kalangan pemuda untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. C. Mengadakan rapat dengan pimpinan nasional untuk menentukan tindakan selanjutnya. D. Membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Atau E. Menemui dan meminta Soekarno dan Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Menurut kalian, jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Kira-kira? Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman, yaitu menemui dan meminta Soekarno-Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Ini kalau kita lihat bersama gitu ya, ini adalah soal yang mengangkat materi detik-detik proklamasi nih teman-teman. Dan ini menjadi cikal bakal gitu ya, cikal bakal daripada peristiwa Rengas Dengklok, yaitu diawali dengan berita kekalahan Jepang terhadap sekutu gitu ya. Nah, di mana nanti sebenarnya Soekarno-Hatta itu kan dipanggil gitu ya, dipanggil ke Dalat oleh pemerintah militer Jepang untuk membicarakan status Indonesia gitu ya, karena mereka juga sudah memprediksi bahwa Jepang akan kalah dalam waktu dekat gitu. Nah, tetapi berita kekalahannya itu tidak disampaikan gitu. Mereka itu hanya memberikan memberikan arahan gitu kepada pemimpin-pemimpin pergerakan Indonesia untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sisi yang lain, para pemuda itu kan sudah mengetahui gitu ya, melalui radio, khususnya para pejuang kemerdekaan yang bergerak di bawah tanah, yang maksudnya adalah sembunyi-sembunyi gitu ya, yang dipimpin oleh Sultan Syahrir pada waktu itu. Mereka sudah mendengar bahwa kekalahan Jepang itu sudah terjadi gitu loh, dan itu sudah resmi gitu. Dan itu nanti beritanya didengar melalui radio gitu ya. Dan nantinya setelah itu mereka otomatis mendesak dong. Mereka mendesak golongan tua gitu ya, yang nantinya itu dihuni oleh Soekarno dan Hatta dan juga kawan-kawan. Kenapa kok mereka tidak memproklamasikan sendiri? Karena memang lebih punya pengaruh golongan tua gitu ya daripada golongan muda pada waktu itu. Tetapi golongan muda memiliki peranan penting juga gitu ya, yaitu mendesak gitu ya, mendesak golongan tua yang di sini diwakili oleh Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meskipun nantinya permintaan tersebut itu ditolak gitu ya oleh Soekarno-Hatta yang ingin memastikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut gitu loh. Dan hal ini nanti yang mendorong peristiwa Rengas Dengklok gitu ya. Intinya nanti Soekarno-Hatta itu akan diamankan oleh golongan muda. Sebenarnya sih salah satunya adalah untuk mendesak mereka agar mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya gitu ya. Dan untuk soal nomor 7 ini, menurut Pak Andoko jawaban yang paling tepat adalah opsi E teman-teman. Kita lanjut ya di soal nomor 8. Salah satu hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 adalah A. Pemberian wilayah Singapura sebagai bagian dari wilayah negara Federasi Malaya. B. Penetapan Soekarno sebagai Panglima Besar RIS. C. Pembentukan Persekutuan Belanda Indonesia dengan Ratu Belanda Kerajaan Belanda sebagai kepala negaranya. D. Pembentukan Gerakan Aliansi Republik Indonesia dengan Belanda. Atau E. Pengambilalihan utang RIS oleh Hindia Belanda. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling cocok untuk melengkapi pertanyaan soal nomor 8 ini yang mana teman-teman? Dan menurut Pak Andoko jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yaitu pembentukan Gerakan Aliansi Republik Indonesia dan Belanda. Oke ya, kita bahas ya. Jadi sini kan menanyakan tentang hasil KMB gitu ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu nih hasilnya KMB itu apa saja.
Jadi di sini ada sekitar 4 gitu ya, 4 hasil daripada KMB, di mana nanti Belanda ini menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada akhir Desember 1949. Akhirnya gitu ya, Belanda itu mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun didahului dengan serangkaian peperangan gitu ya, tetapi akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan daripada Belanda. Meskipun seperti itu, tetapi nanti pemerintah Belanda itu ingin agar Indonesia dan Belanda itu membentuk sebuah uni gitu ya, atau sebuah persatuan gitu, persatuan antara negara Indonesia dan Belanda dengan tujuan politik itu tadi ya, atau boleh kita juga sebut sebagai istilahnya adalah aliansi gitu. Ini sudah tepat ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh opsi D gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Kemudian Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Jadi pengakuan kedaulatan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia itu harus dibayar mahal, teman-teman. Kenapa? Karena kita itu ternyata disuruh membayar hutang-hutang Hindia Belanda gitu ya. Enak banget gitu pemerintah Belanda gitu ya. Mereka sudah mendapatkan banyak keuntungan dari negara kita, ketika nanti mereka hutangnya kita juga yang membayar gitu kan. Itu adalah sesuatu yang enak banget gitu sebagai pemerintah Belanda ya. Kemudian masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Itu ya, itu adalah 4 hal hasil daripada KMP gitu ya. Dan yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Kalau yang lainnya ini kurang tepat ya, tidak sesuai lah dengan hasil daripada KMP. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9, teman-teman. Pelaksanaan sistem Kulturstelsel. Pos pengeluaran terbesar pada anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda adalah anggaran untuk A. Membayar para pekerja, B. Membayar ganti rugi lahan, C. Mengembangkan perdagangan dan penanaman, D. Membangun infrastruktur demi lancarnya arus distribusi hasil panen, atau E. Menyediakan peralatan pertanian, teman-teman. Kira-kira yang mana? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman, yaitu mengembangkan perdagangan dan penanaman gitu ya. Jadi untuk membahas soal nomor 9 ini kita harus fokus dulu dalam sistem Kulturstelsel nih, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan sistem Kulturstelsel? Jadi kalau dialih bahasakan gitu ya ke dalam bahasa Indonesia, sebenarnya istilahnya adalah sistem budidaya gitu ya. Tetapi orang-orang Indonesia untuk meningkatkan rasa nasionalisme ini menganggap bahwa sistem Kulturstelsel itu adalah sistem tanam paksa. Nah, seperti apa sih gitu ya? Jadi memang Kulturstelsel ini kan dicanangkan gitu ya dan dilaksanakan untuk menjawab sebuah permasalahan pada waktu itu di sekitar tahun 1830-an, di mana kas negara pemerintah Hindia Belanda itu sedang sedikit-sedikitnya lah ya, kalau misalkan kita tidak boleh mengatakannya benar-benar kosong gitu ya. Jadi untuk mengisi kas negara itu gimana sih caranya biar cepat dan mendapatkan banyak hal yang banyak gitu kan. Oleh karena itu nanti Van den Bosch itu akan mengusulkan yang namanya Kulturstelsel ya, teman-teman. Nah, jadi sistem Kulturstelsel ini sebenarnya sih sudah dipraktekkan gitu ya oleh VOC itu. Tapi nanti mereka ini ada kata-kata yang sangat membedakan gitu ya, yang sangat kontras dengan sistem VOC dulu, yaitu kata-kata mewajibkan ya, teman-teman. Oleh karena itu kan tadi orang-orang Indonesia kan menyebutnya sebagai sistem tanam paksa gitu ya, karena mereka itu dipaksa untuk menanam gitu ya, menanam tanaman-tanaman dagang, atau istilahnya sekarang itu adalah komoditas gitu ya, komoditas ekspor atau barang dagangan yang akan dijual ke luar negeri gitu ya, khususnya di pasaran dunia atau ya pasaran Eropa gitu ya. Karena kenapa? Karena harganya mahal banget gitu ya. Contohnya adalah kopi, teh gitu ya. Itu adalah komoditas tanaman dagang yang sangat laku dan harganya sangat tinggi sekali di pasaran dunia. Nah, di sini kan ada 2 kata penting nih, teman-teman. Ada kata-kata menanam gitu ya. Kita dipaksa menanam, dan yang kedua adalah kita adanya ekspor nih, teman-teman. Jadi ada 2 kata penting, yaitu menanam dan perdagangan gitu ya. Jadi ketika mereka mengharapkan sebuah hasil yang tinggi gitu ya, untuk
dua hal ini gitu ya, yaitu kan pasti kalau mereka ingin mendapatkan hasil yang tinggi, mereka kan harus menyediakan tanaman dagang itu dalam jumlah yang banyak nih teman-teman pastinya gitu kan ya, untuk mereka jual. Nah, mereka pastinya akan menghabiskan banyak anggaran belanja untuk apa ya, untuk mengembangkan ini ya, perdagangan dan juga penanaman nih teman-teman. Dua hal ini juga pasti menjadi fokus utama daripada pelaksanaan sistem kultur stelsel sendiri gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah yang mengembangkan perdagangan dan penanaman gitu ya. Seperti itu ya soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Jejak pendapat, atau ini jajak ya sebenarnya, jajak pendapat yang diadakan oleh UNAMED menyebabkan lepasnya Timur Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab lepasnya Timur Timur mendapat dukungan secara konstitusional dari Parlemen Republik Indonesia. Kira-kira jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 jenis soal kedua gitu ya. Yaitu nanti kita diminta untuk mencari hubungan sebab akibat dari pernyataan dan juga alasan. Jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Jadi pernyataannya ini benar dan nantinya alasannya salah teman-teman. Loh, kenapa kok pernyataannya bisa benar, alasannya bisa salah? Oke, kita bahas ya. Jadi memang sebenarnya gini teman-teman, awal daripada jajak pendapat yang dilakukan di wilayah Timur Timur itu kan berasal dari serangan gitu ya, serangan daripada dunia internasional kepada Indonesia yang dianggap melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Timur Timur nih, sebagai wilayah sebenarnya wilayah bagian Indonesia itu sendiri gitu ya, karena Indonesia dianggap melakukan pendudukan gitu ya, pendudukan dengan menghadirkan militer Indonesia, sehingga nanti diperkirakan 200 ribuan lebih lah ya orang yang meninggal dunia akibat pendudukan itu, dan nanti Indonesia ini banyak mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Dan sedangkan ngapain kok Portugal ini ikut-ikutan gitu ya, karena memang Timur Timur itu awalnya adalah koloni ya, atau daerah jajahan daripada Portugal, itu miliknya Portugal dulu, sehingga nanti Portugal itu masih punya pengaruh yang kuat juga di situ gitu. Dan nantinya Indonesia dan Portugal ini akan mencapai kata sepakat gitu ya untuk melakukan perjanjian referendum. Kemudian perjanjian ini nanti akan difasilitasi gitu ya oleh PBB selaku organisasi yang menaungi negara-negara di dunia itu. Yaitu nanti namanya adalah United Nations Mission in East Timor, atau biasanya disingkat UNAMED gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengawal gitu ya dan melaksanakan proses referendum di tim-tim. Dan ternyata hasil referendum itu tadi adalah sekitar 21% penduduk di sana itu memilih tawaran otonomi khusus gitu. Sedangkan yang lainnya itu tidak setuju gitu ya untuk diberikan otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia. Dan berdasarkan hasil itu nantinya di tanggal 19 Oktober 1999, maka melalui sidang umum MPR, pemerintah Indonesia itu secara resmi akan mengembalikan status daripada Timur Timur sebelum tahun 76 ya, dimana nanti mereka ini tidak lagi menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Jadi mereka sudah lepas gitu ya melalui sidang umum MPR berdasarkan hasil referendum tim-tim itu tadi. Jadi jawaban ini tepat ya. Kenapa? Karena memang UNAMED ini tugasnya adalah untuk melakukan itu tadi ya, memfasilitasi jajak pendapat. Jadi kan biar adil gitu ya, biar adil itu bukan yang melakukan bukan pemerintah Indonesia sendiri, tapi ada pihak penengah gitu loh, ada pihak penengah yaitu PBB melalui UNAMED-nya. Nah, kemudian kenapa untuk alasannya saya katakan salah? Karena tidak ada satupun negara di dunia ini tuh yang rela gitu ya jika ada wilayahnya itu yang melepaskan diri atau memerdekakan wilayahnya gitu, atau lepas daripada wilayah negara itu. Tidak ada teman-teman. Pastinya semuanya itu akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan wilayahnya yang sudah berhasil mereka kuasai gitu loh. Nah, di sini kan ada kata-kata seolah-olah lepasnya Timur Timur itu mendapatkan dukungan secara konstitusional dari Parlemen Republik Indonesia. Saya juga katakan kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya dari pemerintahan Indonesia sendiri, gitu kan,
parlemen gitu ya, dari pemerintahannya B.J. Habibie pada waktu itu, mereka sudah melakukan upaya untuk mempertahankan wilayah Timur Timur menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan jajak pendapat nih teman-teman. Jadi pemerintah Indonesia itu menyodorkan opsi untuk diberikan otonomi khusus nih teman-teman. Itu ya. Jadi otonomi khusus itu ya kalau sekarang itu seperti halnya Aceh gitu lah ya. Kan Aceh itu adalah wilayah istimewa gitu ya, kemudian Yogyakarta gitu. Jadi ada otonomi khusus gitu ya, karena melihat kondisi wilayahnya yang memang benar-benar membutuhkan sebuah otonomi khusus itu tadi. Tetapi ternyata setelah dilakukan jajak pendapat itu, hasilnya di luar dugaan nih teman-teman. Ternyata orang-orang tim-tim itu lebih memilih menolak gitu, menolak opsi yang ditawarkan oleh pemerintah B.J. Habibie pada waktu itu. Mereka lebih memilih untuk memerdekakan dirinya sendiri, dan tidak mungkin pemerintahan B.J. Habibie ini menarik menarik keputusannya gitu loh, ketika dia sudah menyetujui untuk melakukan jajak pendapat dan ternyata Indonesia itu kalah pada waktu itu. Ya sudah, mau nggak mau kita harus melepaskan wilayah Timur gitu ya. Jadi menurut saya untuk soal nomor 10 ini opsi yang paling tepat adalah yang C, yaitu pernyataannya benar tetapi alasannya salah teman-teman. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Sarkofagus merupakan bukti adanya akulturasi budaya asli Indonesia dengan budaya India, sebab fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk memuja roh nenek moyang. Menurut kalian, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang teman-teman. Jadi pernyataannya ini salah, kemudian fungsi utama alasannya juga salah. Nah, kenapa kok bisa salah gitu ya? Kita bahas bersama-sama ya. Jadi memang sarkofagus ini adalah salah satu temuan gitu ya, atau peninggalan dari masa Megalitikum. Jadi Megalitikum ini adalah sebuah zaman atau masa batu besar gitu ya. Jadi ukuran batunya itu memang besar-besar. Salah satunya adalah sarkofagus. Nah, sarkofagus sendiri itu bentuknya adalah terbuat dari batu besar gitu ya, berbentuk lesung atau palung dengan tutup di atasnya, teman-teman. Nah, jadi sarkofagus ini adalah budaya asli gitu ya, budaya asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman praaksara nih teman-teman, khususnya di masa Neolitikum dan di tepatnya sih di Megalitikum gitu ya. Jadi sarkofagus ini sudah ada gitu loh, sudah ada sejak bahkan orang-orang India belum melakukan interaksi dengan orang-orang Indonesia gitu loh. Dan di sini kan ada kata-kata akulturasi budaya gitu ya, dengan budaya India. Bagaimana bisa terjadi akulturasi kalau misalkan manusia-manusianya itu belum melakukan interaksi satu dengan yang lainnya gitu loh. Sarkofagus ini sudah ada sejak abad sudah ada sejak bahkan abad-abad sebelum Masehi gitu loh. Sehingga sedangkan Indonesia sendiri itu kan baru diperkirakan menjalin hubungan perdagangan dengan India, bahkan sampai nantinya agama Hindu Buddha itu akan diperkenalkan oleh orang-orang India itu baru di abad kedua nih teman-teman. Jadi untuk pernyataannya ini saya rasa kurang tepat gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk alasannya kenapa kok bisa salah? Karena memang fungsi daripada sarkofagus itu bukan untuk alat memuja roh nenek moyang. Ini adalah fungsi daripada menhir gitu ya. Sedangkan kalau sarkofagus itu fungsinya adalah untuk menyimpan jenazah nih teman-teman, sebagai kuburan, sebagai peti mayat ataupun wadah kubur gitu ya. Jadi bukan untuk memuja roh nenek moyang. Jadi untuk soal nomor 11 ini menurut Pak Handoko yang paling tepat adalah yang opsi E gitu ya. Pernyataannya salah dan alasannya juga salah gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Peradaban kuno sebagaimana peradaban Mesir dan India muncul dan berkembang di wilayah aluvial yang memungkinkan para penduduknya bercocok tanam dan mencukupi kebutuhannya dari hasil panen serta selebihnya dijual ke wilayah lain. Sebab wilayah aluvial adalah wilayah yang dahulu sering dilanda banjir tahunan. Menurut kalian kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? A sampai E. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu pernyataannya ini benar, alasannya juga benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi gini,
kita bahas ya, bahwasanya sebenarnya gini ya, semua peradaban manusia yang ada di dunia ini itu seringkali ditemukan di wilayah-wilayah yang dekat dengan sumber mata air gitu ya. Di sini peradaban-peradaban maju, contohnya Mesir, kemudian India, kemudian peradaban-peradaban yang lain gitu ya, misalkan seperti Mesopotamia itu semuanya selalu dekat dengan sungai ini teman-teman. Misalkan kalau Mesir nih dekat dengan sungai Nil gitu ya, kemudian ini wilayah sabit subur atau wilayah Tigris, Euphrates gitu, Euphrates and Tigris itu juga dekat dengan sungai juga gitu kan. Kemudian Tiongkok gitu ya, Tiongkok kuno itu juga dekat dengan Sungai Kuning misalnya, India dan juga dekat dengan Sungai Indus. Jadi selalu dekat dengan wilayah sungai gitu atau sumber mata air. Kenapa? Karena memang tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang bisa tahan begitu lama jika tidak mengkonsumsi air gitu ya, sehingga air ini menjadi sesuatu yang sangat sentral sekali, sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Tidak hanya manusia saja gitu ya, tapi nanti ada hewan-hewan juga yang seringkali akan datang ke sungai itu untuk minum gitu lah ya. Jadi selain itu juga nanti sungai ini akan menjadi aktivitas perdagangan juga itu ya. Nanti menjadi jalur perdagangan, kemudian ternyata selain aktivitas-aktivitas itu ternyata di wilayah sungai itu juga sangat subur teman-teman. Jadi sangat mendukung sekali penduduknya yang tinggal di situ untuk melakukan cocok tanam gitu ya, atau ya melaksanakan kegiatan bertani gitu ya, berkebun gitu ya. Kemudian nantinya hasil-hasilnya itu cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok daripada penduduk yang tinggal di situ. Dan jika nanti terjadi swasembada gitu ya, atau hasil panennya itu berlebih, nanti juga akan dijual ke wilayah lain. Jadi menurut saya sudah sangat tepat ya pernyataannya ini ya. Jika peradaban Mesir kuno dan India kuno itu mereka hidupnya tinggalnya itu di daerah wilayah-wilayah sungai gitu, di mana wilayah sungai itu nanti ada sebuah wilayah yaitu kita kenal dengan wilayah aluvial. Dan aluvial ini kenapa sangat subur gitu kan? Karena dia ini nanti adalah wilayah yang di sini dikatakan sering dilanda banjir tahunan gitu. Jadi pengertian daripada aluvial itu sendiri adalah jenis tanah yang terbentuk dari endapan gitu ya. Endapan itu bisa lumpur lah ya. Jadi wilayah-wilayah yang berlumpur gitu ya. Jadi yang namanya sungai gitu kan, sehingga dikatakan ya wilayah aluvial itu biasanya terjadi di wilayah sungai, danau ataupun yang ada di dataran rendah dan juga ataupun di cekungan gitu ya, sehingga memungkinkan terjadinya endapan. Nah sungai itu kan seringkali kalau misalkan ada intensitas air hujan yang dikatakan kecil saja, biasanya air sungai itu akan meluap gitu ya. Apalagi kalau misalkan air hujan itu datangnya dalam intensitas yang tinggi, seringkali nanti sungai itu akan meluap gitu ya. Ketika sungai ini meluap, maka akan membawa endapan-endapan yang ada di dalamnya itu tadi, salah satunya adalah lumpur-lumpur itu tadi, sehingga menyebabkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar sungai itu nanti menjadi wilayah yang subur teman-teman gitu ya. Dan nantinya sangat sangat bagus sekali untuk proses irigasi bagi lahan pertanian. Jadi menurut saya untuk soal nomor 12 ini pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seperti itu ya untuk soal nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 13 teman-teman. Program kerja Kabinet Wilopo yang terkait kebijakan politik luar negeri antara tahun 1952 dan 1953 adalah 1. Menyelenggarakan politik luar negeri bebas aktif dalam rangka perdamaian dunia. 2. Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dan Belanda berdasarkan asas hubungan perjanjian internasional biasa. 3. Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Atau 4. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman Asia Tenggara. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Yang mana kira-kira? Dan menurut Pak Andoko jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Jadi nomor satunya benar, nomor 2-nya juga benar,
nomor 3-nya juga benar. Oke ya, jadi kita harus lihat nih pembahasan daripada program kerja Kabinet Wilopo yang bertahan di bulan April ya 1952 sampai tahun 1953. Jadi di sini saya sudah cantumkan gitu ya 3 kebijakan luar negeri teman-teman. 3 ya, yang pertama adalah mengisi politik luar negeri yang bebas nih teman-teman. Ini sudah jelas ya bahwa ini menyelenggarakan politik yang bebas, aktif, gitu. Sudah sesuai gitu ya. Jadi nomor 1 benar. Kemudian nomor 2 ini adalah melakukan ini perhubungan Indonesia Netherlands, Indonesia Belanda atas dasar Uni Statute gitu ya, menjadi hubungan yang berdasarkan perjanjian internasional biasa, bukan lagi perjanjian politik gitu ya, seperti halnya yang terjadi dengan yang sudah sesuai dengan hasil KMB gitu ya, konferensi meja bundar. Di sini kan ada kata-kata bahwa antara Indonesia dan Belanda itu berhubungan antar kedua negara ini seperti halnya perjanjian internasional biasa. Jadi ini juga tepat teman-teman. Kemudian yang ketiga, nantinya perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Nomor 3 juga kan intinya adalah memasukkan wilayah Irian Barat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi nomor 3 ini juga benar. Ya, nomor 4 ini yang kurang tepat teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 ini yang paling tepat adalah yang opsi A. 1, 2, dan 3 benar. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sidang umum ketiga MPRS yang diselenggarakan pada bulan April 1965 menghasilkan beberapa ketetapan antara lain 1. Prinsip musyawarah mufakat dalam demokrasi terpimpin. 2. Berdikari di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi dan pembangunan. 3. The Era of Confrontation sebagai pedoman manifesto politik. 4. Berdiri di atas kaki sendiri sebagai penugasan revolusi Indonesia. Kira-kira menurut kalian dari keempat opsi ini mana saja yang tepat gitu ya? Coba menurut kalian mana yang paling tepat? Dan menurut Pak Handoko yang paling tepat adalah yang opsi E teman-teman. Jadi semuanya ini benar gitu ya. Nggak ada yang nggak tepat gitu ya. Semuanya benar. Oleh karena itu, di pembahasannya sudah jelas bahwa saya harus mencantumkan hasil daripada sidang MPRS yang diselenggarakan di bulan April 1965 nih. Di sini ada kata-kata berdikari di atas kaki sendiri sebagai penugasan revolusi Indonesia. Ini sesuai dengan daripada bunyi yang ada di poin keempat ya. Sama nih dengan yang nomor 1 nih. Kemudian yang nomor 2, di sini kan ada banding setir untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Sesuai ya dengan yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, di sini ada beberapa kata-kata yaitu the 5 Freedom is our weapon dan juga the era of confrontation. Ini sebagai pedoman pelaksanaan manifesto politik Republik Indonesia. Kan sama ya dengan yang nomor 3 ini ya. Jadi sudah tepat. Kemudian untuk yang nomor 4 itu juga sudah benar teman-teman. Ini kan ada kata-kata prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi gitu ya. Ini sesuai dengan soal yang dengan poin nomor 1. Jadi semua opsi yang ada di sini itu benar teman-teman. Sehingga nomor 14 ini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E gitu ya. Semua pilihannya benar. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, dalam upaya menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ditinggalkan penguasa sebelumnya, pemerintah Orde Baru menerapkan 1. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. 2. Pembekuan hubungan dengan IMF. 3. Debirokratisasi dan juga dekontrol. Atau keempat, penolakan campur tangan Tokyo Club. Kira-kira menurut kalian soal nomor 15 ini jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Ya, benar sekali teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi B teman-teman. Jadi hanya pilihan nomor 1 yang benar dan juga nomor 3 gitu ya. Jadi hanya 1 dan 3 saja yang benar. Jadi nomor 2 dan nomor 4 ini salah teman-teman. Kenapa bisa salah? Jadi memang untuk memulihkan ekonomi pasca Orde Lama gitu ya, nantinya Orde Baru ini akan menerapkan 3 tahapan nih teman-teman, yaitu stabilisasi, melakukan rehabilitasi, dan melakukan pembangunan. Ini kan sesuai dengan bunyi daripada poin yang pertama ya, melakukan stabilisasi gitu. Kenapa dikatakan melakukan stabilisasi? Karena pada waktu itu pemerintahan Soeharto atau yang kita kenal dengan pemerintahan Orde Baru itu mendapatkan
PR gitu ya, mendapatkan warisan itu. Warisan permasalahan dari masa sebelumnya yaitu Orde Lama berupa tingginya tingkat inflasi, teman-teman. Jadi harga-harga barang itu dari hari ke hari itu semakin naik terus gitu loh. Dan ini kan tidak stabil gitu ya. Kenapa? Karena harga barangnya itu naik terus gitu ya. Sedangkan nanti upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru adalah melakukan stabilisasi ekonomi, teman-teman, dan juga nanti melakukan rehab gitu ya. Maksudnya rehabilitasi ini adalah berusaha memperbaiki gitu ya, memperbaiki kembali perekonomian Indonesia yang mengalami ya apa ya, inflasi yang gede-gedean gitu ya, sangat besar gitu inflasinya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 ini salah. Kenapa? Karena memang IMF itu adalah International Monetary Fund itu ya. Jadi ini adalah semacam sebuah organisasi yang seringkali memberikan pinjaman-pinjaman ke negara-negara gitu ya. Nah, Indonesia itu justru malah di masa Orde Baru itu bergabung dengan IMF gitu kan. Kalau misalkan mereka bergabung, kenapa harus dibekukan gitu ya. Jadi nomor 2 ini kurang tepat. Kemudian kalau yang nomor 3 ini benar. Kenapa? Ini ada kata-kata debirokratisasi. Ini maksudnya adalah untuk menyederhanakan gitu ya, menyederhanakan daripada urusan-urusan birokrasi. Biasanya kan kalau kita berkaitan dengan urusan birokrasi, urusan izin-izin pemerintahan itu seringkali kan bertahap gitu ya, jenjangnya itu banyak sekali gitu loh. Dan ini juga nantinya bisa berpengaruh terhadap investasi yang masuk gitu ya. Jadi pengusaha-pengusaha asing maupun pengusaha lokal itu nanti merasa bahwa usaha di Indonesia itu sulit gitu ya, karena izinnya saja bertingkat gitu loh. Untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia itu atau mendirikan usaha itu izinnya itu berlapis gitu ya, bertingkat-tingkat. Jadi nanti itu berusaha untuk disederhanakan oleh pemerintahan Orde Baru agar memberikan keleluasaan kepada para pengusaha dalam melakukan menggerakkan aktivitas ekonomi gitu ya. Kalau dikontrol ini juga untuk melakukan pengawasan gitu ya, mengurangi hal-hal yang itu tadi ya dianggap terlalu berlapis gitu ya, untuk ya pengurusan aktivitas perekonomian. Kemudian untuk yang nomor 4 ini, penolakan campur tangan Tokyo Club, juga saya rasa kurang tepat ya. Kenapa? Karena justru malah pemerintah Orde Baru pada waktu itu menjalin hubungan gitu loh dengan pemberi pinjaman pada waktu itu. Salah satunya upayanya adalah agar hutang-hutang Indonesia yang sudah mencapai tenggat waktu atau batas akhir daripada pembayarannya itu minta tolong untuk diundur lagi gitu loh, karena memang kita kondisinya sedang sulit gitu loh. Pemerintahan Indonesia kondisinya sedang sulit, jadi tidak mungkin melunasi hutang-hutang yang memang sudah kita sepakati untuk diselesaikan di waktu tertentu gitu loh. Jadi untuk nomor 4 ini jadi juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi kalau penolakan campur tangan Tokyo Club ini jadi kurang tepat, seperti itu ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.